Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Dwi Wahyuni. Saya adalah salah satu staf dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga pada Departemen Keperawatan Dasar. Saya bergabung di FKP sejak tahun 2015. Saya merupakan tim pengajar mata kuliah Keperawatan Komunitas 2. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa S1 Keperawatan semester 5 program reguler. Mata ajar ini memberikan pemahaman dan penguasaan dasar pada mahasiswa tentang proses asuhan keperawatan kesehatan komunitas, asuhan keperawatan pada kelompok khusus di komunitas, antara lain kelompok kesehatan ibu dan anak, kelompok kesehatan anak usia sekolah, remaja, kesehatan lingkungan, dan lansia. Kemudian, asuhan keperawatan komunitas dengan masalah khusus seperti penyakit tropis, kronik, dan pandemi COVID-19. Setelah itu juga ada topik determinan sosial kesehatan dan pelayanan kesehatan pada kondisi khusus, institusional, dan pelayanan kesehatan primer. Pertemuan pada mata kuliah ini sebanyak 14 kali tatap muka, dan saya ditugaskan untuk mengajar 2 kali tatap muka. Capaian pembelajaran mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 adalah menguasai prinsip dan teknik asuhan keperawatan kesehatan komunitas dan konsep serta prinsip manajemen asuhan keperawatan di tatanan pelayanan kesehatan primer di masyarakat. Salah satu topik yang saya ampu dalam mata kuliah tersebut adalah asuhan keperawatan kesehatan komunitas pada kelompok khusus kesehatan ibu dan anak. Topik tersebut menjelaskan tentang proses asuhan keperawatan komunitas pada kelompok ibu dan anak. Proses keperawatan komunitas yang dibahas adalah pengkajian, diagnosa, rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran topik ini adalah kemampuan menyusun perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan. Interaksi dengan mahasiswa dalam topik ini saya lakukan melalui Zoom meeting, interaksi dalam e-learning, dan proses diskusi penentuan kasus serta penyusunan makalah presentasi bersama kelompok mahasiswa yang bertugas mempresentasikan studi kasus. Proses pembelajaran topik ini menerapkan student-centered learning. Saya mengawali proses pembelajaran melalui diskusi bersama kelompok mahasiswa yang bertugas untuk menentukan kasus keperawatan komunitas yang akan diangkat. Kemudian, kelompok mahasiswa akan menyusun makalah terkait asuhan keperawatan pada kelompok ibu dan anak sesuai hasil diskusi. Setelah itu, mahasiswa saya minta untuk mempresentasikan makalahnya di kelas melalui Zoom meeting. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi antar mahasiswa dan pada akhir sesi pembelajaran saya berikan pemantapan materi. Proses ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan berkomunikasi, presentasi, dan berdiskusi, serta bekerja sama sesuai dengan target waktu. Inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan pada topik asuhan keperawatan pada ibu dan anak melalui metode student-centered learning dan case study. Tujuan pemilihan metode student-centered learning adalah meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Mahasiswa menjadi sumber utama pencarian studi literatur sesuai dengan topik bahasan. Pengalaman belajar mahasiswa untuk mengakses jurnal ilmiah nasional maupun internasional serta rujukan buku terkait asuhan keperawatan pada kelompok ibu dan anak menjadi terfasilitasi dengan baik. Selain itu, metode student-centered learning juga melatih mahasiswa untuk bekerja sama dalam tim dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Sementara itu, tujuan utama pemilihan metode studi kasus dalam topik asuhan keperawatan komunitas pada kelompok ibu dan anak ini adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa,
Mahasiswa akan berupaya untuk memahami topik penyusunan kasus sedekat mungkin dengan kenyataan. Hal tersebut tentunya akan memicu mahasiswa untuk mencari tahu segala hal berkaitan dengan topik asuhan keperawatan komunitas pada kelompok ibu dan anak. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penilaian tugas kelompok. Di sini juga termasuk proses student-centered learning dan studi kasus sebesar 20%, kemudian kuis online sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 25%, dan soft skill sebesar 5%. Selain itu, terdapat rubrik penilaian student group discussion yang berisi 10 komponen, yaitu kemampuan mengemukakan intisari makalah, kemampuan menggunakan media dan IT, keaktifan anggota kelompok dalam menjawab pertanyaan, kemampuan berdiskusi, kemampuan menerima saran, persiapan kelompok, pembagian peran, kekompakan, dan penyampaian informasi. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, sesuai dengan kesepakatan kita bertemu pada siang hari ini untuk membahas topik asuhan keperawatan komunitas pada kelompok ibu dan anak. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan berdiskusi untuk dua topik ya. Yang pertama, kelompok 1 nanti akan membahas terkait dengan studi kasus yang telah disusun terkait dengan kesehatan pada komunitas kelompok ibu. Kemudian pada kelompok 2 terkait dengan asuhan keperawatan komunitas pada kelompok anak. Nanti di sini kita akan membahas per topik, kemudian kalian boleh memberikan pertanyaan selama proses diskusi ini. Baik, saya akan dibantu oleh Mbak Iren sebagai moderator yang akan membantu diskusi kita pada siang hari ini. Monggo Mbak Iren, saya persilahkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Irena, selaku moderator pada jalannya diskusi kita siang ini. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Silvi sebelumnya, akan ada dua kelompok, yaitu untuk kelompok pertama adalah dari kelompok 1 ya, yang akan membahas asuhan keperawatan komunitas pada kelompok ibu. Bagaimana untuk kelompok 1, apakah sudah siap? Iya, sudah. Oke, baik. Apakah untuk PowerPoint-nya sudah siap juga untuk share screen? Bagaimana? Ada kendala? Mungkin bagi anggotanya yang bertugas bisa tolong dibantu. Oke, jadi untuk yang presentasi pertama adalah kelompok 1 yang akan diwakilkan oleh Karisma. Bagaimana Karisma, sudah siap? Ya, sudah. Oke, baik. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan mempresentasikan asuhan keperawatan kesehatan komunitas pada kelompok ibu. Untuk kasusnya yaitu dilaksanakannya pengkajian di RW 2 Desa Bantengan, Kota Bandung, Jawa Barat pada Juli tahun 2021. Pengkajian dilakukan untuk mengetahui terkait situasi dan kondisi kesehatan ibu di desa tersebut. Pengkajian juga dilakukan secara menyeluruh meliputi angka kematian ibu dan cakupan pada pelayanan kesehatan dasar. Hal tersebut meliputi pelayanan kesehatan ibu yang mencakup kunjungan ibu hamil mendapat tablet FE, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, pelayanan ibu nifas, pelayanan imunisasi ibu hamil yang mendapat imunisasi TT yang dilakukan dengan mencatat dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada kelompok ibu hamil. Untuk pengajiannya ada data inti, di sini terdapat diagramnya, yaitu terdapat 53% perempuan dan 47% laki-laki. Untuk data demografinya pada tanggal 5 Juli 2021 di sini terdapat 13 orang yang ibu hamil, 3 orang diantaranya berada di trimester ketiga, 5 orangnya yaitu trimester kedua, 5 orang sisanya di
trimester pertama. 4 dari 13 ibu bingung terkait pemenuhan nutrisi ketika hamil. 5 dari 13 ibu tentang bagaimana pemantauan status kesehatan dan pemeriksaan antenatal, serta 4 dari 13 ibu kurang mengerti tentang bagaimana persalinan serta perawatan ibu sebelum dan setelah persalinan. Untuk diagramnya seperti ini. Lalu untuk data subsistemnya, ada yang pertama yaitu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sini adalah bangunannya sebagian besar di RW 2 itu merupakan bangunan permanen. Untuk arsitekturnya rumah permanen, tetapi ada juga yang masih terbuat dari anyaman bambu dan jarak antar rumah itu berdekatan tetapi tetap ada lahan kosong. Lalu untuk halamannya memiliki sebagian besar rumah penduduk RW 2 memiliki halaman atau perkarangan rumah. Untuk lahan terbukanya di RW 2 Desa Menteng ini terdapat lahan kosong sehingga anak-anak masih bisa bermain di lahan terbuka tersebut. Lalu untuk batas wilayah ada sebelah utara Kecamatan Wungu, sebelah timur Kartoharjo, sebelah selatan Kecamatan Manguharjo, sebelah barat Kecamatan Taman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Karisma dan Safa yang sudah membantu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi tanya jawab untuk kelompok 1. Jadi bagi teman-teman kelompok lain yang sudah menyiapkan pertanyaan, bisa diajukan sekarang. Saya persilahkan. Izin masuk, moderator. Oke, baik, Citra, silahkan. Saya Citra, perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya. Terkait AKI atau angka kematian ibu, sebenarnya apa saja sih penyebab dari tingginya AKI tersebut? Terima kasih. Izin masuk, moderator. Oke, Apakah baik, suara saya Isna terdengar? ya. Oke, baik, saya persilahkan. Ya, jadi saya Isna, perwakilan dari kelompok 1, mohon izin menjawab pertanyaan dari Citra tadi terkait dengan sebenarnya apa penyebab dari AKI. Karena kan tadi masalah populernya kan AKI ya. Jadi penyebab dari AKI ini dapat disebabkan oleh komplikasi pada saat kehamilan ataupun persalinan maupun karena penyakit bawaan. Penyebab yang lain itu dapat dikarenakan perdarahan dan persalinan, infeksi postpartum, kemudian preeklamsi, eklamsi, terlambat saat rujukan, TBC, malaria, penyakit bawaan ibu seperti anemia, sifilis, dan juga HIV/AIDS. Itu mungkin jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator dan juga penanya. Baik, terima kasih Isna atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke penanya, tadi ada Citra yang bertanya bagaimana apakah ada tambahan atau sanggahan. Sudah cukup, moderator. Terima kasih, Isna. Oke, baik. Terima kasih kembali kepada penanya dan sudah menjawab dari kelompok 1. Teman, tadi pertanyaan sudah terjawab ya oleh kelompok 1 yang sudah menyampaikan presentasinya dengan sangat baik. Maka langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita beralih ke kelompok selanjutnya, yaitu dari kelompok 2 yang akan membahas terkait asuhan keperawatan komunitas pada kelompok khusus, yaitu kelompok anak. Bagaimana nih untuk kelompok 2, sudah siap untuk materi dan juga yang share screen? Iya, sudah siap, Iren. Oke, saya persilakan mungkin bagi yang share screen, bisa tolong dibantu. Baik, ada kelompok 2, perlu saya ingatkan kembali untuk waktu presentasinya ini 10 menit ya. Jika sudah siap, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sylvia dan juga teman-teman. Saya Fitri Indah Lestari, perwakilan dari kelompok 2, izin mempresentasikan tentang asuhan keperawatan kesehatan komunitas pada kelompok anak. Baik, untuk kasusnya yaitu di Kelurahan Sidorame, Posyandu Indah terdapat 66 balita, di mana berdasarkan informasi dari kader Posyandu, balita yang gizi buruk ada 3 orang, balita yang diare karena tidak cocok dengan susu formula ada 6 orang, kemudian balita yang berat badannya tidak sesuai dengan umur ada 5 orang. Sebagian besar ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ayahnya sebagian bekerja sebagai buruh pabrik dan sebagian lainnya bekerja di pemerintahan. Jarak antar rumah saling berdekatan sehingga jika terjadi kebakaran sangat sulit bagi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
pembangunan gorong-gorong di sungai sehingga air yang dibendung dan tidak mengalir dengan lancar, selokan di depan rumah warga banyak yang tersumbat, jalan di depan rumah kotor, banyak kardus basah sisa sampah banjir yang dibuang sembarangan. Mayoritas warga Kelurahan Simomulyo beragama Islam. Di wilayah ini terdapat satu masjid, satu gereja, satu PAUD, satu TK, satu SDN Simomulyo, dan satu puskesmas. Jika beraktivitas, warga biasanya menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi. Biasanya ibu-ibu mengajak balitanya naik kereta kelinci yang diputarkan lagu anak-anak untuk berkeliling di sekitar kampung dengan biaya 3.000 untuk satu kali putaran. Setiap minggu pagi, ibu yang memiliki balita sering membawa balitanya jalan-jalan ke pasar pagi. Untuk data pengkajiannya, pertama ada data inti, yaitu umur, di mana 12 sampai 24 bulan ada 21, 25 sampai 36 bulan ada 15, 37 sampai 60 bulan ada 30. Untuk pekerjaannya, ibunya sebagian besar sebagai ibu rumah tangga dan ayahnya ada yang buruh pabrik dan sebagian lagi ada yang di pemerintahan. Agamanya mayoritas Islam. Data statistiknya, balita yang mengalami gizi buruk 3 orang, diare karena susu formula 6 orang, berat badan yang tidak sesuai dengan umur 5 orang. Yang kedua ada data subsistem. Yang pertama lingkungan fisik. Perumahan dan lingkungan, jarak rumahnya berdekatan, memiliki tipe rumah permanen, pembangunan gorong-gorong di sungai sehingga air dibendung dan tidak mengalir dengan lancar, kemudian terdapat selokan yang tersumbat, jalan di depan rumah kotor, banyak kardus sisa sampah banjir yang dibuang sembarangan. Lingkungan terbukanya mayoritas tidak mempunyai halaman rumah yang luas. Kebiasaannya, balitanya sering mengonsumsi makanan ringan dan mie instan. Transportasinya, ibu mengantarkan balita ke posyandu dengan jalan kaki, sedangkan untuk beraktivitas menggunakan sepeda motor. Pusat pelayanannya ada satu posyandu, satu puskesmas, tempat belanjanya, pasar tradisional dan minimarket. Tempat ibadahnya ada satu masjid dan satu gereja. Mungkin cukup dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali Ari yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi teman-teman sama seperti sebelumnya ya, tadi udah dipresentasikan, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Jadi Izin masuk, moderator. Oke, Nadia, silahkan. Sebelumnya, saya Nadia, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya kepada kelompok 2, yaitu apa saja ruang lingkup asuhan keperawatan pada kelompok khusus, yaitu bayi dan anak. Sudah itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Nadia atas pertanyaannya. Izin masuk, moderator. Oke, Ani, saya persilakan. Ya, di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Nadia mengenai ruang lingkup asuhan keperawatan kelompok khusus bayi dan anak itu ada apa aja. Jadi untuk ruang lingkupnya itu ada upaya promotif sama upaya preventif. Untuk upaya promotif sendiri itu seperti pemenuhan dan peningkatan gizi bayi sesuai usia tumbuh kembangnya, lalu kebersihan diri bayi, memandikan, merawat, tali pusat, mengganti popok dan lain-lain. Lalu ada penyuluhan pemberian imunisasi, lalu pentingnya membersihkan bayi dan anak yang sesuai, pokoknya yang sesuai petugas seperti itu. Lalu ada pemeriksaan tumbuh kembang bayi, lalu ada kebersihan diri dan menjaga badan agar selalu dalam keadaan bersih. Lalu untuk upaya preventifnya itu apa? Untuk upaya preventifnya itu ada imunisasi terhadap bayi dan balita, lalu ada pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu, puskesmas maupun kunjungan rumah, lalu ada posyandu untuk penimbangan dan pemantauan kesehatan dari anak, lalu ada pemberian vitamin A, yodium, dan obat cacing, lalu ada screening untuk deteksi penyakit atau kelainan pada bayi dan anak sejak dini, dan yang terakhir ada melatih cara perawatan gigi, lalu membersihkan kuku pada anak di usia sekolah, seperti itu. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ani. Sudah begitu lengkap ya. Saya coba kembalikan ke penanya kita, yaitu Nadia. Bagaimana, apakah ada tanggapan atau sanggahan?
Sudah cukup, sudah jelas, moderator. Oke, baik. Terima kasih kembali Nadia atas pertanyaannya. Baik, teman-teman, untuk sesi tanya jawab dari kelompok 2 sudah bisa dicukupkan ya, karena tadi tidak ada sanggahan atau tambahan baik dari penanya. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Silvi selaku fasilitator untuk memberikan feedback dan tanggapan. Baik, bagaimana Ibu Silvi? Baik, terima kasih Mbak Iren telah dibantu untuk diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk semangat yang luar biasa ya dari kelompok 1 dan 2 dan juga dari kelompok lain yang sangat antusias memberikan pertanyaan ya kepada kelompok yang sedang presentasi. Tadi saya rasa untuk semua pertanyaan telah dijawab dengan baik oleh kelompok 1 maupun oleh kelompok 2. Sekarang saya ingin memberikan sedikit tambahan ya adik-adik pemantapan materi kepada kalian terkait dengan topik yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Saya share screen dulu ya sebentar. Nah, jadi ini tadi yang sempat kita bahas bersama ya terkait dengan masalah yang memang banyak terjadi ya pada kelompok ibu di sini adalah terkait dengan kematian ibu. Itu memang masih menjadi PR bagi kita juga di Indonesia terkait dengan kematian ibu yang memang masih tinggi ya angka kematian ibu kita ya. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya bahas di sini terkait dengan resiko gitu ya, resiko pada ibu hamil ya, resiko kehamilan di sini karena ada 4 terlalu tadi ya dan 3 terlambat yang mungkin sempat dibahas oleh kelompok 1. Saya tekankan di sini apa saja sih yang sebenarnya bisa menjadi faktor resiko ya pada kehamilan sehingga menyumbang peningkatan angka kematian ibu di Indonesia. Yang pertama adalah terlalu muda. Jadi masih banyak ibu-ibu di Indonesia ya ibu muda gitu ya. Jadi pernikahan terlalu muda sehingga hamil pun juga terlalu muda. Ini sangat berisiko terjadinya keguguran ya dan juga masalah pada kehamilan. Kemudian terlalu tua ini juga menjadi masalah ya. Jadi kehamilan di atas 35 tahun ya di sini adik-adik itu juga bisa meningkatkan resiko ya pada masalah bawaan pada ibu hamil ya. Kemudian terlalu dekat ya jaraknya, kemudian terlalu banyak. Jadi harapannya memang program pemerintah di sini ini ya mengacu pada pencegahan 4 terlalu ini. Kemudian ada 3 kondisi ya, 3 terlambat di sini. Yang pertama adalah terlambat mengambil keputusan ya. Jadi mungkin terlalu mengentengkan gitu ya, nanti aja, enggak apa-apa, masih aman dan sebagainya ya. Sehingga setelah sampai ke rumah sakit ya ke pusat pelayanan kesehatan itu sudah terlambat ya kondisinya seperti itu. Kemudian terlambatnya juga sampai ke fasilitas kesehatan ya karena terlalu lambat tadi ya mengambil keputusan yang nyambung dengan yang pertama, kemudian juga terlambat mendapatkan penanganan. Ini juga bisa terjadi karena faktor demografi ya. Karena untuk di Indonesia di Indonesia ya masih banyak sekali daerah ya wilayah yang memang jauh ya dari jangkauan pusat pelayanan kesehatan sehingga setelah sampai di sana itu sudah terlambat ya untuk ditangani. Oke. Berikutnya ini ya tadi ya sudah dibahas juga memang untuk tujuan SDGs itu ya presentasinya 70 per 100.000 kelahiran hidup gitu ya. Nah, tapi di Indonesia itu memang masih tinggi ya. Jadi kita masih ada 305 per 100.000 kelahiran hidup untuk kematian ibu dan bayi. Apa saja penyebab dari angka kematian ibu? Ini memang bisa terjadi pada saat kehamilan ya, karena komplikasi kehamilan atau pada proses persalinan maupun karena penyakit bawaan. Bisa terjadi karena perdarahan ya pada saat persalinan, kemudian infeksi postpartum ya setelah melahirkan, adanya kondisi preeklamsi, eklamsia, kemudian terlambat saat rujukan, aborsi ya juga ya ini menjadi masalah ya aborsi yang tidak aman, kemudian TBC, malaria, kemudian anemia yang memang masih banyak ya terjadi, sifilis dan juga HIV/AIDS. Tadi sudah saya bahas ya terkait dengan angka kejadiannya.
Nah, sebenarnya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan ya untuk mengatasi kematian ibu itu yang memang ini sangat kita tekankan ya pada program kesehatan kita untuk ibu dan anak. Jadi yang pertama adalah keluarga berencana. Kemudian perawatan antenatal care ya, ini juga sangat disarankan pada ibu hamil. Kemudian perawatan postnatal atau setelah melahirkan, dan juga yang tidak kalah penting perawatan post aborsi ya. Jadi memang pada beberapa kasus ya pada ibu yang mengalami aborsi seperti itu di pusat pelayanan kesehatan ya, karena memang ada masalah pada kehamilannya seperti itu ya. Ini juga perlu mendapatkan perawatan yang intensif. Kemudian kontrol infeksi menular seksual, HIV dan AIDS. Berikutnya terkait dengan peran perawat ya adik-adik ya, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Ya kita bisa menjadi health educator ya atau pendidik kesehatan di sini ya, memberikan edukasi kesehatan, kemudian health monitor yang memonitoring kondisi dari ibu ya, kemudian kita melaksanakan pelayanan kesehatan, kita juga dapat menjadi konselor, kemudian role model dan juga penemu kasus. Untuk upaya pencegahan angka kematian ibu, di sini ada program WHO ya yang namanya Safe Motherhood. Jadi ini usaha untuk menurunkan angka kematian ibu melalui beberapa fokus intervensi, yaitu KB ya, pelayanan antenatal, kemudian persalinan yang aman dan pelayanan esensial obstetrik. Kemudian untuk pelayanan ibu hamil ini tadi sudah sempat dibahas ya oleh kelompok 1 ya terkait dengan antenatal care yang memang ini pada tiap trimester. Jadi setidaknya 2 kali pemeriksaan ibu hamil pada trimester pertama yaitu 0 sampai 12 minggu. Kemudian setidaknya 1 kali ya pada trimester kedua itu pada kehamilan 12 sampai 24 minggu, kemudian dan setidaknya 3 kali pada trimester ketiga. Jadi 24 minggu sampai menjelang persalinan. Jadi ada beberapa hal juga yang dapat dilakukan ya adik-adik ya terkait dengan pelayanan pada ibu hamil ya di sini seperti imunisasi tetanus ya pada ibu hamil dan juga yang tidak hamil ya di sini pada usia subur. Jadi diberikan sebanyak 5 dosis. Dan ini memang sebenarnya tertuliskan ya di buku KIA dan rekam medis buku PIK ya kalau kita bisa bilang itu. Kemudian pemberian tablet tambah darah di sini ditujukan untuk mengurangi anemia ya atau defisiensi pada zat besi yang nantinya dia akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada janin saat kehamilan. Jadi di sini minimal diberikan 90 tablet. Kemudian pelayanan kesehatan ibu bersalin. Jadi memang diupayakan tidak lagi ya menggunakan persalinan yang ditolong oleh orang di luar tenaga kesehatan yang berkompeten. Itu ya adik-adik tambahan dari saya untuk topik kita pada diskusi pada siang hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup adik-adik? Untuk revisinya dikirimkan bagaimana, Bu? Oh iya, terima kasih Mbak Iren. Jadi nanti setelah kalian revisi adik-adik ya, kemudian ditambahkan di lampiran makalah terakhir ya, ada lampiran untuk proses diskusi juga. Kemudian kalian upload dalam e-learning ya, sudah saya sudah saya siapkan untuk kolom di forum e-learningnya ya. Kemudian nanti apabila masih ada diskusi yang ingin kalian teruskan ya mungkin setelah membaca teringat gitu ya, saya juga sudah membuka untuk forum diskusi di e-learning. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih adik-adik, tetap semangat belajar dari rumah ya, tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah kita juga nanti akan bertemu lagi di kampus ya setelah kondisi sudah membaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.